Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar semua? Semoga tetap sehat, tetap kuat, dan tentunya tambah cerdas. Hari ini kembali lagi di kelasnya Pak Ahmad, yaitu kita akan belajar tentang kelas 6, tema 3, toko dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 1. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar seperti biasa di dalam kelas, kita akan berdoa bersama, yaitu mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyi bersama. Siap? Kita mulai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Oh iya anak-anak, jangan lupa isi absen di link yang Bapak sudah bagikan di WA. Jangan lupa diisi biar Bapak tahu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Jika ada temannya yang sakit, bisa mengabarkan kepada saya di grup WA kita. Sebelum saya lanjut, mari kita doakan jika ada teman kita yang sakit. Semoga cepat sembuh dan bisa mengikuti kegiatan belajar kita berikutnya. Amin. Baiklah anak-anak, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Dengan membaca, anak-anakku mampu menemukan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan mandiri. 2. Dengan rangkuman, anak-anakku mampu menjawab pertanyaan pada LKPD dengan benar. 3. Dengan mengamati, anak-anakku mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. 4. Dengan mengamati, anak-anakku mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsinya dengan tepat. 5. Dengan wawancara, anak-anakku mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik dengan tepat. 6. Dengan mengamati hasil wawancara, anak-anakku mampu melaporkan perubahan sosial budaya masyarakat dengan ditemukannya listrik dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak mau tanya dulu nih. Kira-kira
orang zaman dahulu menggunakan cahaya apa ya untuk melaksanakan aktivitas di malam hari sebelum adanya listrik? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, benar sekali. Orang-orang zaman dahulu hanya memanfaatkan penerangan seadanya, seperti lilin, lampu togok, obor, atau lampu yang sudah agak modern, yaitu lampu Petromax. Jadi, orang-orang terdahulu memanfaatkan alat-alat tersebut untuk menerangi mereka agar bisa melakukan aktivitas di malam hari. Nah, kalau sekarang coba anak-anakku lihat lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu di rumahmu dapat menyala? Anak-anak, mari kita baca teks yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangannya yang keras dan semangatnya pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara yang tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk seklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan berbagai peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua atau lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, maka rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut menyebabkan lampu senter menyala sangat terang. Namun, baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah.
betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapat banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang anak-anakku silakan baca kembali teks eksplanasi yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Setelah membaca, silakan anak-anakku merangkum hal-hal penting yang terdapat pada bacaan. Nah, setelah itu, silakan anak-anakku membacakan hasil rangkumannya sambil merekam dengan video. Videonya nanti dikirim ke grup WA kita, grup kelas kita, atau boleh langsung ke WA pribadi Bapak. Setelah itu, anak-anakku juga menjawab LKPD yang Bapak bagikan di grup, atau ada di deskripsi video ini. Nanti setelah anak-anakku menjawab LKPD itu, hasil jawabannya dipoto dan dikirim ke WA Bapak atau ke grup WA kelas kita.